Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita punya Allah yang bangkit bagi kita, dan kita punya Allah yang naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita semua. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita percaya hidup dan kehidupan kita sampai pagi hari ini semua semata-mata karena Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kita. Dengan senang hati kita, mari kita tinggikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Mari mau tinggikan Engkau Tuhan, batasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, batasi bumi. Tinggikan dirimu, batasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, batasi bumi. Setiap kami di pagi ini Tuhan datang mau bersyukur, mau tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur setiap kasih-Mu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan Engkau Tuhan, batasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, batasi bumi. Tinggikan dirimu,
Setiap kami Tuhan di pagi ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu. Mari tinggikan Tuhan. Kasih saranmu besar Tuhan. Atasi bumi, tinggikan atasi langit, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Allah yang layak disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami datang kepada-Mu pagi hari ini membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan tetap angkat tangan di hadapan Tuhan.
yang tersanjung Tuhan, kan Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang baik, dan ku datang menyembahmu Tuhan dengan segenap hati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, kami sanjung Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang baik, kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau Imam besar aku yang berkuasa. Disanjung lebih dari segalanya, dari yang baik. Menyembahmu dan ku datang menyembahmu Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, boleh datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh bersyukur setiap kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kami boleh bersyukur untuk berbagai berkat-berkat Allah yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami masing-masing. Bersyukur untuk pekerjaan kami, bersyukur untuk usaha, bersyukur untuk setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah sertai dan Tuhan sudah berkati. Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Lebih jauh Tuhan, ampuni, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kami boleh bersyukur, kami bangga punya Allah dalam Kristus Yesus, Allah yang boleh naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan nanti akan datang kembali menjemput setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jika ada kuasa kegelapan roda dalam bentuk apapun mengganggu jalan ibadah ini, saya kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa dari tangan nyata di tempat ini, dan semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberi kuasa kepada kita semua. Mari terima kuasa itu, pakai kuasa itu, dan lawan kuasa iblis, kuasa setan dalam hidup kita.
hadapi pergumulan dengan kemenangan yang Tuhan beri. Percayalah kita bisa. Karena bersama dengan Yesus kita cakap menangani segala perkara. Terus bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Mari pakai kuasa Tuhan. Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, mari dengan yakin sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, jadi kawanku. Mari lambaikan tangan. Sungguh besarnya Kau Tuhanku, Kau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Karena Tuhan tahu persis setiap apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu harapan kita, Tuhan tahu mimpi kita. Karena itu mari terus andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Siapkan hati kita. Mari memuji Tuhan. Yesus anugerah terindah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap
anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalan andalkan Tuhan. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa di hari ini boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara meskipun melalui ibadah online, dan saya rindu bagian firman Tuhan yang disampaikan saat ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman kita. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24. Kita membaca bersama dari ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua sependapat bahwa setiap perjumpaan selalu membawa sukacita. Tetapi setiap perpisahan selalu membawa duka cita. Orang yang menikah, dia pasti sukacita karena dia sekarang memiliki pasangan.
Orang yang melahirkan pasti keluarga itu bersuka cita karena mereka memiliki seorang bayi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi saya tidak pernah bertemu orang yang bersuka cita, dipenuhi canda, dipenuhi tawa di dalam acara ibadah penutupan peti. Jarang sekali. Pasti secara manusia kita sedih, kita berduka, kita kehilangan orang yang kita kasih, entah itu pasangan kita, entah itu anak kita, orang tua kita, sahabat kita. Tetapi hal yang sangat menarik di dalam bagian ini bahwa perpisahan Yesus dengan murid-murid itu membawa sukacita. Nah, ini yang menarik untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa perpisahan Yesus dengan murid-murid ini membawa sukacita? Di dalam bagian ini dikatakan jelas sekali. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Nah, ini yang menarik untuk kita renungkan sama-sama. Mengapa perpisahan Yesus dengan murid-murid membawa sukacita? Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tetapi paling tidak ada 3 poin. Ada 3 poin penting. Mengapa perpisahan Yesus dengan murid-murid itu membawa sukacita bagi murid-murid? Hal yang pertama, karena perpisahan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga memberikan sebuah pengharapan. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap kita, saya yakin dan percaya, orang boleh sakit separah apapun, tapi kalau dia punya pengharapan, dia akan punya kekuatan. Orang boleh menghadapi masalah seberat apapun, tapi kalau dia punya pengharapan, dia akan punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perpisahan Yesus dengan murid-murid, kenaikan Yesus ke sorga, memberi pengharapan kepada murid-murid. Pengharapan seperti apa? Karena Yesus berjanji, Yesus akan datang kembali. Ini pengharapan yang menarik. Dan ini juga berlaku buat setiap kita. Hari-hari ini kita menantikan sesungguhnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pengharapan, ini kekuatan di dalam kehidupan iman kita. Kita punya satu pengharapan, menantikan Yesus datang kedua kali. Kenaikan Yesus ke surga, perpisahan Yesus dengan murid-murid, membuat murid-murid bersuka cita. Karena apa? Mereka memiliki pengharapan bahwa satu hari nanti Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Orang boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, Yesus pasti akan datang kembali. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Begitu banyak contoh di Alkitab, begitu banyak hal diungkapkan di Alkitab, tanda-tanda kedatangannya seperti apa. Bahkan digambarkan Yesus sebagai mempelai pria, kita ini mempelai wanita. Kalau mempelai pria datang, apakah kita sebagai mempelai wanita sudah menyiapkan diri? Nah, ini pertanyaannya. Ini yang pertama, perpisahan Yesus dengan murid-murid membawa sukacita. Mengapa? Karena ada pengharapan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini dikatakan, coba kita lihat ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, ini menarik. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini yang kedua. Kenapa perpisahan Yesus dengan murid-murid membuat murid-murid bersukacita? Dan harusnya kita sebagai murid Kristus, kita pun bersukacita. Yang kedua, karena Yesus ketika terangkat ke surga, Yesus memberkati murid-murid. Saya waktu itu pernah ngobrol dengan satu teman hamba Tuhan. Kita sempat bergurau berdua. Kita ngomongin, Yesus waktu naik ke surga tangannya gimana ya? Apakah tangan Yesus bye itu? Ataukah Yesus ngelipet tangannya? No. Alkitab mengatakan jelas ketika Yesus mengangkat tangannya memberkati. Dan ketika ia sedang memberkati, saya suka. Di dalam bagian ini dikatakan ketika ia sedang memberkati, ia terangkat ke surga. Artinya apa? Yesus memberkati itu belum selesai. Terus, dulu dia memberkati, sekarang dia memberkati, selama-lamanya dia memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini alasan yang kedua. Kenapa perpisahan Yesus dengan murid-murid membawa sukacita?
Karena Yesus meninggalkan berkat. Yakini, imani, Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya, kita orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, tolong diingat bahwa berkat jangan diukur secara sempit, cuman sekedar materi. Kadang-kadang kita melihat, oh orang itu kaya raya, dia diberkati. Saya begini berarti gak diberkati. No, bukan itu. Hari-hari ini kita melihat. Hari-hari ini Tuhan buktikan. Bapak Ibu Saudara, kekayaan segala sesuatu gak ada artinya. Orang boleh kaya raya, punya mobil mewah segala macam, kapal berhenti, mobil mewah berhenti, bahkan tas yang super mahal, baju yang super mahal, yang branded semuanya tersimpan, gak kepake. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diingatkan kembali, berkat di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, itu adalah berkat. Kita diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, berkumpul dengan istri, suami, anak-anak kita, cucu kita, itu adalah berkat. Kita masih diizinkan oleh Tuhan bernafas, menghirup udara segar, itu adalah berkat. Kita masih bisa tertawa, bersyukur, itu adalah berkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari, Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Yesus naik ke sorga. Kenapa murid-murid bersukacita? Karena Yesus memberkati. Anda dan saya, sepanjang kehidupan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tanamkan di pikiran dan di hati kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau di sebelah Anda itu ada orang, ya mungkin pasangan Anda, mungkin keluarga Anda yang lain, katakan sama kanan kiri Anda, sebelah Anda, kamu orang yang diberkati. Jangan mengukur berkat cuma sekedar kekayaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberikan kesehatan seperti saat ini, itu adalah berkat luar biasa. Kita diberikan waktu untuk bersama dengan keluarga, itu berkat luar biasa. Nikmati. Hidup itu perlu kita nikmati, perlu kita syukuri. Apapun yang terjadi, tetap kita bersyukur. Karena apa? Kita orang-orang yang diberkati. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam bagian ini, ayat 53. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang ketiga. Kenaikan Yesus ke sorga, perpisahan Yesus dengan murid-murid, memberikan sebuah tanggung jawab. Ini poin yang ketiga. Yesus memberikan sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan murid-murid. Apa yang dilakukan murid-murid? Dikatakan di dalam bagian itu, murid-murid memuliakan Allah. Nah ini tanggung jawab, saya bagi dua nih tanggung jawabnya. Kalau Anda catat poin khotbahnya 3A, 3B begitu. Tanggung jawab yang pertama atau 3A, kita harus hidup di dalam penyembahan, memuliakan Allah. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Hidup di dalam penyembahan. Penyembahan bukan sekedar mulut kita yang memuji, memuliakan Tuhan. Tapi overall, keseluruhan dari kehidupan kita, kita mesti memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas sekali, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan sampai mulut kita memuliakan Tuhan, tapi bagian tubuh kita yang lain gak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Amsal juga kita diajar untuk memuliakan Tuhan lewat harta kita. Nah mari kita renungkan kembali, lewat income kita, lewat kekayaan kita, adakah itu semua memuliakan Tuhan? Tubuh kita, adakah memuliakan Tuhan? Harusnya penyembahan kita bukan cuma dibatasi di gereja seminggu sekali, cuma 1,5 jam di gereja, tapi harusnya 24 jam, 7 hari dalam seminggu kehidupan kita memuliakan Tuhan. Saya seringkali katakan pada istri dan anak-anak saya juga, jadwal khotbah saya bisa aja padat, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa khotbah di mana-mana, sepertinya sibuk pelayanan. Tapi kalau di luar kehidupan saya nggak menjadi berkat buat keluarga saya, percuma semua yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tanggung jawab yang kedua atau 3B, kita mesti memberitakan Injil Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kemuliaan Tuhan. Beritakan lewat perkataan kita, beritakan lewat tindakan kita. Kalau kita pakai sosmed, tolong ingat, di sosmed pakai untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan sampai akhirnya, waduh, sosmed kita isinya hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita belajar memberitakan tentang Kristus. Kristus yang bukan cuma bangkit, tapi Kristus yang sudah naik ke sorga. Dan Kristus yang akan datang kembali kedua kalinya. Itu tanggung jawab kita. Lakukan misi Tuhan. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Bagikan berita sukacita itu kepada banyak orang. Nah, hari ini kita belajar 3 hal. Mengapa perpisahan Yesus dengan murid-murid? Kenaikan Yesus ke sorga. Perpisahan itu membawa sukacita. Yang pertama, karena perpisahan itu memberikan pengharapan. Yesus naik ke sorga, dia berjanji, dia akan datang kembali. Cepat atau lambat, orang boleh percaya, boleh enggak, tapi Yesus tetap akan datang kedua kali. Dan yang kedua, kenapa perpisahan Yesus dengan murid-murid memberikan sukacita? Karena apa? Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus mengangkat tangannya, Yesus memberkati mereka. Yakini, imani, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang kita alami saat ini, tapi tanamkan di pikiran dan di hati kita, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga memberikan sebuah tanggung jawab buat setiap kita. Apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab yang pertama, mari kita memiliki komitmen hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan tanggung jawab yang kedua, kita lakukan misi Tuhan. Beritakan tentang kebaikan Tuhan. Beritakan tentang Injil Tuhan. Beritakan tentang kuasa Tuhan kepada setiap orang, siapapun itu. Biarlah semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan saya. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, dan kita dimampukan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama naikkan syukur kita dan kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu dan kebaikan Tuhan atas segenap hidup kami. Terlebih lagi khususnya pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Ketika Yesus naik ke surga, sedianya Dia memberikan berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman yang meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa Yesus Kristus kenaikannya sungguh memberikan berkat bagi kami semua Tuhan. Bapa di surga, berkati untuk hamba-Mu Pendeta Samuel Pristiwanto yang sudah Tuhan utus bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanannya, memberkati keluarganya, membentengi kehidupannya, sehingga ketika hamba-Mu ini berjalan, melangkahkan kakinya, karena nama Tuhan dimuliakan, senantiasa ditinggikan. Hamba serahkan kiranya berkat Allah bagi hamba-Mu Pendeta Samuel Pristiwanto Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup yang boleh kami terima di pagi hari ini. Khususnya biarlah kami memaknai kenaikan Yesus ke surga sesungguhnya merupakan berkat bagi kami semua. Bapa di surga, olehnya kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Di bawah pengembalaan hamba-Mu Pendeta Wulan Mangwal, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan dan hikmat untuk mengembalakan umat-umat Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan dan mengerti kebenaran akan firman-Mu. Bapa di surga, bersama dengan itu juga, biarlah kami hamba-hamba Tuhan Majelis Jemaat Penatelayan boleh bergandengan tangan, memberikan yang terbaik melalui pelayanan kami di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Olehnya tantangan ke depan, pergumulan daripada gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan kami Gembala yang agung, yang senantiasa menolong dan menyertai, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Olehnya Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, dan khususnya umat-umat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami naikkan doa untuk mereka. Apabila Tuhan dapati mereka yang sedang sakit dan mendapati kelemahan tubuh dalam hidupnya, Bapa di surga, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja dan bahkan terus bekerja. Pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kiranya sembuhkan untuk sakit penyakit yang ada pada anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Berdoa secara khusus untuk pemulihan daripada Pak Yogi, untuk Ibu Novi, untuk Pak Johan dan Ibu Eka, serta Pak Pengamaludin Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga hamba-Mu terkasih ini kesehatannya. Berikan umur yang panjang dan sukacita dalam kehidupannya. Bapa di surga, khususnya Tuhan, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Feni yang sedang mengandung Tuhan. Biarlah Tuhan jaga kandungannya, biarlah senantiasa sehat dan boleh melahirkan tepat pada waktunya oleh karena pertolongan Tuhan. Berikan kekuatan dan kekuatan kepadanya Bapa di surga.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan kami bisa, kami percaya Tuhan kami sanggup. Oleh pada saat ini kiranya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan topang mereka, berikan mereka kekuatan bahkan jalan keluar dalam kehidupan mereka Bapa. Karena kami percaya, kami gantungkan harapan kami hanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka yang memiliki rencana dalam kehidupan mereka, kami bawa rencana kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami sangat percaya rencana Tuhan baik dan indah adanya, bukan kecelakaan. Oleh kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami, pintar dan cakapnya kami, tetapi biarlah kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa di surga, Kau berkati untuk setiap rancangan anak-anak-Mu, khususnya untuk Jimmy dan juga Dwi yang akan menikah Tuhan di bulan Juli depan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, sertai perjalanan mereka sehingga pada saatnya nanti dan waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk mereka yang merindukan pasangan hidup, untuk mereka yang merindukan anak, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus ke dalam anak-anak-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dengan iman yang kuat dan teguh untuk senantiasa menunggu janji daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk majelis pusat sinode, untuk majelis daerah sinode di bawah gereja GKMI ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berkati ketua kami, para pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, serta program-program yang untuk boleh memberkati setiap jemaat muda yang di seluruh Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak enak, yaitu pandemi virus corona COVID-19 Tuhan. Kota di mana kami pun tinggal saat ini mengalami hal yang sama, bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami semua untuk boleh menghadapi virus corona ini Tuhan. Dan bahkan pada saatnya Tuhan akan membawa kami keluar Tuhan dari kondisi yang tidak enak ini dengan penuh sukacita. Bapa berdoa secara khusus untuk para dokter, para medis yang ada di barisan depan. Tuhan berikan kekuatan pada mereka untuk senantiasa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan yang sedang mengalami kondisi virus corona ini. Terlebih khusus untuk semua orang yang mungkin pada saat ini mereka sudah terkena virus ini Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga sukacita Tuhan boleh terpancar di dalam kehidupan mereka. Olehnya kami serahkan Tuhan bangsa dan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami di pusat maupun daerah, biarlah mereka memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami boleh pulih oleh karena pertolongan tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan mereka boleh menuai kebaikan-kebaikan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan segenap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah kenaikan ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi mereka sepanjang minggu ini. Biarlah mereka senantiasa memperoleh sukacita Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan melalui nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di surga, kami berikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Atas nama seluruh jemaat GKRI Yosua Lipo Karawaci, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam keluarga dan juga pelayanan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kepada jemaat sekalian, terima kasih untuk perhatiannya dan ya kesediaan yang sudah mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadah hari Minggu masih tetap online. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja.